Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar di rumah ini dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan pada hari ini. Pada minggu yang lalu, Ibu telah menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat 4 alinea yang tiap-tiap alinea mempunyai makna masing-masing. Pada hari ini, Ibu akan menerangkan yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah pokok-pokok pikiran yang ada 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kalian bisa baca. Kita mulai. Mari kalian saksikan penjelasan Ibu pada hari ini mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pokok-pokok pikiran itu menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 4 pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita lihat pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Atau pokok pikiran persatuan. Apa makna yang terkandung dalam pokok pikiran pertama ini? Adapun makna yang terkandung di dalam pokok pikiran pertama ini antara lain. Yang pertama, diterimanya paham negara persatuan. 2, negara melindungi segenap bangsa dan wilayahnya. Yang ketiga, negara mengatasi paham golongan dan individualis. Dan yang keempat, penyelenggara negara dan warga negara wajib untuk mengutamakan kepentingan negara. Pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Kemudian kita menuju kepada pokok pikiran kedua. Bagaimana bunyi pokok pikiran kedua? Bunyinya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau pokok pikiran keadilan sosial. Apa makna, apa pengertian yang terkandung di dalam pokok pikiran kedua ini? Yang pertama, negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan pada persamaan hak dan kewajiban. Mana yang kedua adalah negara hendak mewujudkan cita-cita negara yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga adalah negara hendak mewujudkan tujuan negara yang ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Kemudian kita menuju kepada pokok pikiran ketiga. Bunyi pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Mana yang terkandung pada pokok pikiran ketiga? Yang pertama, negara harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dua, sistem negara yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, kedaulatan negara harus berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, pokok pikiran ketiga ini merupakan suatu dasar politik negara Indonesia. Pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Kita menuju kepada pokok pikiran keempat. Bunyi pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau pokok pikiran ketuhanan. Apa makna, apa pengertian yang terkandung di dalam pokok pikiran keempat? Mana atau pengertian yang terkandung di dalam pokok pikiran keempat? Yang pertama adalah mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Pokok pikiran ketuhanan mengandung arti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pokok pikiran keempat ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Jadi, keempat pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita membahas tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti pentingnya pokok pikiran tersebut diantaranya adalah keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang pokok-pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mungkin itu dulu penjelasan dari Ibu.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.